Berangkat dari peristiwa Abu al-Maisir, dengan cermat dan penuh kehati-hatian San Ali mengamati perilaku anak sulung Syekh Abu al-Mahjubin dan teman-temannya sesama penjudi. Ia terutama memperhatikan sifat-sifat mereka. Apa sebenarnya yang mendorong orang-orang seperti Abu al-Maisir sampai lupa daratan jika sudah berjudi? Melalui perenungan mendalam, San Ali beroleh hikmah kenapa syariat melarang perbuatan judi. Sebab perbuatan itu ternyata mengarahkan dan membiasakan manusia untuk berwatak egois dan mau menang sendiri. Contoh sederhana, para penjudi pada dasarnya tidak memiliki sahabat dan saudara. Bayangkan, meskipun berkawan akrab, jika sudah berada di dalam arena judi wajib dikalahkan dan dirampas miliknya. Watak penjudi jelas watak eksploitatif yang merugikan dan mengakibatkan ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat. Dan, yang paling pokok adalah penjudi cenderung melupakan Tuhan karena dari waktu ke waktu yang diingat hanyalah kemenangan dan bagaimana cara mengalahkan lawan. Ada sebuah peristiwa yang melukai jiwa San Ali, setidaknya yang berkenaan dengan kisah pedih para penjudi. Suatu saat ia mendapati seorang saudagar Cina bernama Xian Koa, kawan judi Abu al-Maisir, tega menggadaikan istrinya gara-gara kalah berjudi. Betapa bodoh Xian Koa. Sudah seluruh miliknya ludes, istrinya pun tergadai. Bagi San Ali, kasus Xian Koa benar-benar kebodohan yang tak bisa diampuni. Sementara, di kalangan kuli bangunan, mereka beberapa kali terlibat perkelahian yang berakhir dengan pembunuhan. Bahkan, yang sering terjadi para kuli pelabuhan itu tertangkap mencuri gara-gara tak kuat menahan hasrat untuk berjudi. Lain Abu al-Maisir, lain pula Abu al-Hamrun, anak kedua Syekh Abu al-Mahjubin. Beda dengan kakaknya, Abu al-Hamrun gemar sekali mabuk-mabukan. Namun, perbedaan itu hanya pada tingkat kegemaran. Intinya, keduanya adalah benalu. Abu al-Hamrun pun suka meminta uang kepada para pengelola kedai ayahnya. Lebih parah lagi, dia sering mengganggu orang lain jika sedang mabuk. Abu al-Hamrun dikenal sebagai pemabuk yang suka berkelahi. Anak kedua Syekh Abu al-Mahjubin itu juga terseret melakukan perzinaan di rumah-rumah pelacuran. Jika sudah mabuk, dia melupakan anak-anak dan istrinya. Pekerjaan sehari-hari dia abaikan. Satu-satunya pekerjaan rutin Abu al-Hamrun adalah menunggu datangnya sore hari, ketika orang usai bekerja. Saat itulah dia bersama kawan-kawan menikmati minuman keras di lepau tuak, sambil bernyanyi, tertawa-tawa, menari-nari, menantang-nantang, memaki-maki, dan sering berujung dengan perkelahian antara sesama pemabuk. Di antara anak-anak Syekh Abu al-Mahjubin, yang paling menjengkelkan San Ali adalah Abu al-Kazib, si bungsu. Hari-hari dari kehidupan Abu al-Kazib dilalui dengan pekerjaan utama sebagai penipu ulung. Entah belajar dari mana Abu al-Kazib ini sehingga dia sangat pandai bermanis tutur dan kata, sopan santun, ramah tamah, dan penuh janji indah sehingga setiap orang yang diajaknya berbicara selalu mempercayainya. Ujung perilaku Abu al-Kazib adalah sumpah serapah dari orang-orang yang menjadi korban tipuannya. Beberapa kali San Ali menyaksikan Abu al-Kazib terpojok karena kepergok dengan orang-orang yang pernah ditipunya. Namun, sungguh ajaib dengan tutur kata yang begitu santun dan penuh janji-janji dia berhasil meloloskan diri. Bahkan, San Ali sempat mengingatkan orang-orang yang pernah ditipu Abu al-Kazib agar tidak mempercayai lagi omongannya. Anehnya, orang-orang yang sudah pernah tertipu itu masih juga percaya pada janji-janji Abu al-Kazib dan mereka tertipu kembali. Setelah mengamati dengan cermat, San Ali merasa sangat heran ketika mengetahui kehidupan nyata Abu al-Kazib. Bayangkan, Abu al-Kazib bukanlah penjudi atau pemabuk. Dia adalah penipu yang setiap saat berhasil mereguk keuntungan. Anehnya, uang yang diperolehnya dari menipu itu ternyata selalu ludes tanpa sisa. Setelah diamati lebih dalam, San Ali beroleh penjelasan bahwa Abu al-Kazib ternyata sering mengeluarkan uang untuk membiayai anak-anak, istri, atau mertuanya yang sakit. Dia juga sering menyuap petugas yang menangkapnya. Bahkan yang mengherankan, karena susah diterima akal, Abu al-Kazib yang kampiun menipu itu sering kehilangan uang karena dicuri, dirampok, dan bahkan ditipu orang.
Uang yang dikumpulkan anak ketiga Syekh Abu Al-Mahjubin itu banyak dikeluarkan untuk membeli barang-barang mewah.